Kalau rakyat kita lapar, kalau rakyat kita dalam kesulitan, tidak ada bangsa lain, kekuatan lain yang akan kasihan atau membantu kita. Kita akan mungkin menghadapi perlawanan dari mereka-mereka yang tidak cinta tanah air, bahkan berusaha terus untuk memperlemah NKRI. Tapi bangsa yang besar harus berani. Kita harus berani ambil keputusan yang benar, walaupun sulit. Marilah kita selalu jujur kepada diri kita sendiri. Kita harus mengakui kelemahan-kelemahan dan kesulitan-kesulitan yang kita hadapi. Selama beberapa dasawarsa terakhir, Indonesia ekonominya memang tumbuh. Tapi apakah pertumbuhan itu sudah merata, sudah dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia secara adil? Marilah kita jujur melihat kenyataan yang kita hadapi sekarang. Kalau kita mau melakukan pemilihan, mau menengok apa yang akan terjadi besok, tidak bisa kita melihat janji hari ini, tapi tengoklah apa yang sudah dikerjakan di masa lalu. Ya, prediktor terbaik atas perilaku masa depan adalah perilaku masa lalu. Bila di masa lalunya tidak peduli, jangan harap besok peduli. Bila di masa lalunya memperjuangkan, insya Allah besok akan memperjuangkan. Ini adalah pola. Karena itulah kenapa kita bicara tentang rekam jejak, bicara tentang apa yang digunakan ketika menjalankan amanat di masa lalu sebagai prediktor apa yang akan dikerjakan di masa depan. Dan terkait dengan urusan ini, kita semua menyaksikan bahwa yang dibutuhkan untuk Indonesia maju, Indonesia bisa sejahtera, Indonesia bisa merasakan sebuah perasaan keadilan adalah keputusan-keputusan yang mendasarkan kepada prinsip kesetaraan, prinsip keadilan. Itu yang dibutuhkan, karena itu yang membuat kita bisa maju. Nah, seringkali kita menghadapi tantangan. Kenapa tantangan? Ada sebagian yang sudah maju berkembang, ketika sudah maju berkembang tidak mau memikirkan yang belum maju. Halo teman-teman, jumpa bersama saya di Kacamata Dangi ya. Ini luar biasa sekali teman-teman kalau kita melihat bagaimana pidato Anies Baswedan ya dengan Pak Prabowo teman-teman ya. Ini memang sama-sama daging lah ya. Dan kita membahas tentang pidato Pak Prabowo di hari lahirnya Pancasila, dan kalau kita melihat bagaimana Pak Prabowo ya, ada beberapa klip yang kita lihat di media sosial teman-teman, bagaimana beliau membahas tentang katanya bahwa tidak ada negara lain yang kasihan sama kita, makanya negara Prabowo ya dengan programnya memberikan makan ya kepada masyarakat teman-teman, kepada khususnya anak-anak sekolah, ibu hamil dan ibu menyusui ya. Ini kan ya kita akui program ini sangat bagus, makanya ada kritikan dari berbagai pihak teman-teman yang mengkritiknya itu sebenarnya supaya program ini terarah kepada mereka yang betul-betul membutuhkan ya kan, karena saat ini kan MBG ini ya, makanan untuk siswa ini sapu rata teman-teman, orang kayanya dapat ya, yang miskin pun dapat. Nah kemudian ya kalau orang kaya yang dapat tentu mubazir. Kenapa? Karena di rumah mereka pun mungkin banyak makanan yang lebih dari itu ya kan. Sedangkan orang-orang yang betul-betul membutuhkan ya karena memang di rumah mereka mungkin saja belum ada ya kan. Dan ini yang makanya kita sangat berharap ya bahwa makanan untuk siswa ini teman memang khusus untuk mereka yang betul-betul membutuhkan ya. Di sisi lain apa? Efisiensi anggaran juga. Dan inilah yang disorot berbagai pihak ya. Dan tapi kita akui bahwa program Pak Prabowo memang sangat bagus, ingin memberi makan kepada rakyatnya teman-teman, dan ini sangat bagus menurut saya. Dan kalau kita melihat bagaimana Anies Baswedan ya memberikan ya pandangan-pandangan tentang politik, hukum dan sebagainya teman-teman ya. Anies ini adalah seorang tokoh politik yang kita harapkan ya menjadi pemimpin di masa depan ya setelah Pak Prabowo teman-teman. Dan karena kita melihat bagaimana ya
program Anies, ya bagaimana rekam jejak hingga prestasi Anies di Jakarta yang nggak bisa kita ragukan lagi, teman-teman. Karena memang sangat sudah terbukti ya, Anies memimpin Jakarta bahkan diakui dunia. Ya teman-teman, kalau kita melihat Anies baru-baru ini kan membuat heboh publik lantaran beliau menjadi Dewan Penasehat di Kota Riyadh, yang notabene ini karena prestasinya mengelola Jakarta. Kan dunia saja mengakui, teman-teman, Arab Saudi yang cukup maju ya, dan negara maju. Dan ini kan membuat kita semakin yakin bahwa Anies ini adalah harapan di masa depan, ya kan. Dan seandainya, teman-teman ya, seandainya 2029 Pak Prabowo kemudian menggandeng Anies sampai menjadi wakilnya pun, ini kan luar biasa, teman-teman. Atau di Pilpres 2029 ya, kemungkinan Prabowo menang dan Anies kalah, ya bisa jadi Anies bisa bergabung dengan Pak Prabowo, kan kita nggak tahu. Dalam politik pasti ada dinamika perubahan yang sangat-sangat tidak kita duga, teman-teman. Tapi kita harus akui bahwa per hari ini ya, Anies adalah tokoh oposisi yang sangat-sangat keren, yang sangat-sangat konsisten dan sangat-sangat cerdas, teman-teman. Kenapa? Karena beliau di luar pemerintah namun mempunyai program yang sangat luar biasa, ya kan? Apa programnya? Membangun jembatan untuk masyarakat. Ini kan keren, teman-teman. Bagaimana menurut kalian?